Kondisi fisik dan psikis selebgram Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT dari suaminya, Armor Toreador, masih belum membaik. Leher dan punggung Intan Nabila masih sakit, mentalnya pun belum siap untuk tampil di depan orang banyak untuk mengungkapkan kronologi kekerasan yang dialaminya. Fakta itu terungkap saat Polres Depok merilis kasus penangkapan Armor pada Rabu siang kemarin, didampingi oleh perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh Asisten Deputi dari Kementerian PPA. Yang pertama adalah Asisten Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Ibu Rati. Kemudian di samping sebelah kanan saya adalah Asisten Deputi Kementerian PPA Bidang Perlindungan Terhadap Anak, yaitu Ibu Lani. Kami juga mengapresiasi ya terhadap korban yang telah berani speak up terhadap kekerasan yang dialaminya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa kejadian KDRT ini biasanya sering berulang, tapi tidak berani melaporkan. Saat ini kami melakukan atensi kepada 3 anak dari korban dan tersangka yang saat ini secara langsung atau tidak langsung menghadapi atau menerima kekerasan. Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerja juga Pak di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu. Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak, Enggak. di Jakarta saja. Armor yang diciduk di sebuah hotel di Bogor Selasa lalu lebih banyak menunduk ketika kamera wartawan menyorot wajahnya. Dengan suara pelan dan tersendat, Armor mengaku telah 5 kali melakukan KDRT terhadap istrinya. Yang lebih memiriskan saat polisi bertanya apakah ia tidak memikirkan kondisi psikis anak-anaknya yang melihat KDRT itu, dengan enteng Armor menjawab tidak. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Dari surat laporan dan BAP, Intan Nabila menyebut suaminya auto murka ketika terciduk menonton film porno melalui handphonenya. Intan Nabila yang baru seminggu melahirkan anak ketiga sudah mengiba agar suaminya sadar dan berhenti melakukan kekerasan di depan anak, namun Armor justru semakin kalap, seperti dalam video rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Lalu benarkah orang tua Armor mengetahui putranya sering melakukan KDRT terhadap Intan Nabila, menantunya? Cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan. Saya sampaikan mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan, apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi itu kebanyakan berdua itu. Kasus KDRT menjerat Armor membuat warga Sukaraja Bogor terlebih tetangga sekitar dibuat kaget. Pasalnya di lingkungan rumahnya, Armor dikenal sopan meski jarang bersosialisasi dengan tetangga. Demikian pula Nabila terlihat santun dan bersahaja dan tak pernah menunjukkan kepada tetangga bahwa dirinya tengah bermasalah dengan Armor suaminya. Namun di malam kejadian saat Armor diduga melakukan KDRT terhadap Intan Nabila, tetangga depan rumah sempat mendengar suara tangisan. Saya sih tahunya yang pas dari ini ya, upload video itu ya. Soalnya waktu dia dibawa ke rumah sakit tuh saya emang udah tutup di sini, nggak ada. Tahu waktu hari sebelumnya tuh hari apa ya? Kalau nggak salah tuh saya dengar sih emang tangisan di situ jam-jam segini nih pas saya tutup. Cuman itu nggak tahu tangisan bayi atau apa ya. Saya pikir kenapa ya tumben, nggak biasanya nih ada yang nangis gitu. Emang
Tertutup sih orangnya. Kalau sama suaminya sih emang ramai ya orangnya ya. Sama masyarakat juga dia mau ini. Apalagi ibunya. Ya ramah banget orangnya. Jadi saya juga nggak nyangka kok bisa ya si masnya setega itu gitu. Kebetulan Bu Cut Intan ini emang warga saya dan Pak Armor juga warga saya. Ya kejadian yang viral kemarin itu kita juga nggak nyangka ya, dan saya juga keterangan yang saya dapat memang setelah kejadian viral saya langsung ke lokasi, kita mediasi sama Bu Intan langkah apa yang mau diambil, kita juga bersama Pak RW, Binmas sama Bapak Kadus kita ngobrol, integrasi Bu Intannya langsung ya kronologi kejadian seperti yang di berita gitu ya, udah kayak gitu. Rupanya Armor dan Nabila bisa bersandiwara dengan baik untuk menutupi konflik rumah tangga mereka. Padahal dari postingan Intan Nabila di Instagram, selebgram yang pernah ikut ke Jurnas Anggar 2018 itu terkesan ingin menyuarakan dugaan perselingkuhan suaminya. Bahkan Armor disebut-sebut pernah selingkuh dengan sahabat Intan Nabila sendiri. Sebenarnya nggak boleh asal buka-buka kayak gini. Kaget lah, kan kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Anaknya ya cucu Om. Ya. Tidak Om. Nanti hukum lah yang ini kan. Nah, pokoknya gimana cara hukum lah, nanti kita kasih batu batal. Selain ingin memenjarakan Armor, kabarnya Intan Nabila juga siap menggugat cerai pengusaha muda yang menikahinya pada September 2019 itu. Bukannya tidak memikirkan masa depan anak-anaknya, Intan Nabila justru khawatir jika anak-anaknya tumbuh bersama ayah yang temperamental dan diduga menderita mental illness. Apakah orang tuamu tahu bahwa kamu sudah ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Tahu. Sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Oh, dia langsung periksa dulu. Caranya tuh. Membantah mengalami KDRT, namun Kimberly Ryder mantap untuk bercerai dengan Edward Akbar. Dalam sidang beragendakan mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kimberly berusaha mempertahankan dalil perceraian yang ia sertakan di surat gugatan cerai. Ia ingin mempermudah dan tidak mau memberatkan Edward dengan meminta nafkah ida sebesar Rp5.000 karena ia benar-benar hanya menginginkan perceraian dan hak asuh anak. Namun semua dalil yang diajukan pihak Kimberly ditolak oleh pihak Edward. Benarkah Edward merasa direndahkan dengan permintaan nafkah ida sebesar Rp5.000? Ya itu nafkah idah. Nafkah anak beda lagi. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk diri aku istri sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga, jadi dia kayak apa ya, flat aja semuanya, tidak setuju semua. Mengenai nafkah ya yang diminta sama penggugat 5.000 ya, itu mah sah-sah saja. Karena kan itu yang mengabulkan nanti hakim. Sebagai kepala keluarga, Edward belum menyerah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ia ngotot ingin rujuk dengan ibu dari kedua anaknya. Tentang ucapan Kimberly yang mengaku sudah ditalak 3 oleh dirinya, Edward juga membantahnya dengan tegas. Kalau memang mau mempertahankan untuk rujuk dan nggak ada intervensi dari hal-hal yang lain, insya Allah bisa kembali. Dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah apa ya, butuh bantuan keluarga nih. Nah makanya akhirnya keluarganya masuk. Mas, intervensinya dari mana sih? Dari tadi kan Yang itu nanti coba simpulkan sendiri ya. Tapi ya kebenaran insya Allah akan terungkap kok. Saya tetap memperjuangkan akan rujuk. Bingung kenapa masih diperjuangkan tuh, kenapa gitu. Tanya aja sendiri.
Selain berseteru di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Kimberly juga harus menghadapi Edward di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus penggelapan mobil. Seolah tak peduli status Edward masih sah sebagai suaminya, Kimberly melaporkan Edward dan temannya berinisial NL atas dugaan penggelapan mobil senilai ratusan juta. Gara-gara mobilnya dibawa kabur Edward dan NL, Kimberly harus menahan sedih lantaran anak-anaknya naik angkot untuk pulang pergi ke sekolah. Sekarang itu kita ambil sisi positifnya aja gitu. Naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum nggak apa-apa gitu loh. Cuman ada saat-saat dimana kayak butuh takut, aduh ya Allah perlu buat in an emergency aja gitu. Alih-alih Iba mendengar anak-anaknya naik angkot, Edward justru menganggap drama naik angkot itu sebagai pembelajaran hidup yang menempa daya juang anak-anaknya. Tak ayal, Kimberly berang mendengar pernyataan Edward. Pasalnya, Kimberly mengaku mampu membeli 2 mobil untuk keperluan keluarga, namun dua-duanya digelapkan Edward. Lalu mengapa pada laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan, Kimberly hanya melaporkan Edward dan NL atas dugaan penggelapan 1 mobil? Oke ya, Ian punya daya juang sendiri. Melatih daya juang kan ya oke gitu loh, ya nggak apa-apa, cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu loh, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada 2 gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi Good morning pemirsa. Yes, Kimberly Ryder dan juga Edward Akbar ini masih dengan prinsip dan pendapatnya masing-masing. Yang satu ingin berpisah, yang satu lagi ingin berusaha untuk tetap bersama nih. Mediasi juga sudah dilakukan 3 kali nih pemirsa ya. Kalaupun memang ada nih pihak-pihak di sekitar mereka yang berusaha untuk mempengaruhi, ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk Kimberly maupun untuk Edward. Dan yang pastinya lagi terutama untuk anak-anak mereka. Alright pemirsa, pagi ini bersama saya Evelina Witanama yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di Gospot. Coming up next, Nagita Slavina curhat nih, aku bisa Yura soal rumah tangganya yang bisa bertahan hingga 10 tahun bersama dengan Raffi. Benarkah Gigi memang menyindir isu orang ketiga yang sempat mengguncang pernikahannya dengan Raffi? Simak sesaat lagi, tetap di Gospot.